Paman sangat bersemangat ketika bercerita dengan guru, seolah-olah berusaha untuk mendapat pengakuan. Yanju, sejak Bi datang, saya tahu dia pasti ada hubungannya denganmu. Dia menyukai Seojun, jadi saya memberi mereka peluang untuk bertemu. Ingin melarikan muridku, masih berani bicara? Guru tersenyum sinis, lalu menarikku pergi. Bi, kita tidak akan bersama dengan pria-pria bebal ini. Aku mengikuti guru berjalan-jalan di pasar, sambil makan kue bakar aku bertanya, Guru, kenapa kamu datang begitu cepat? Guru melihat ke langit. Adakah kamu tidak perasan kehadiran guru? Aku mengikutimu dari jarak 10 kilometer. Guru mengetuk kepalaku. Kau, gadis nakal, hanya beberapa hari keluar kamu sudah bersama Seojun, jangan terlalu dekat dengannya. Ada apa dengan Seojun? Adakah kamu tidak baik dengannya? Aku sedikit gugup. Kenapa guru tidak suka padanya? Kamu hanya perlu tahu bahwa Seojun ini sangat penuh dendam. Guru tidak ingin banyak berbicara, lalu tertawa. Orang yang terakhir kali mengkhianatinya dan menipunya, rumput di kuburnya sudah 2 meter tingginya. Aku hanya bisa bertahan dari nasib buruk seperti itu karena kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Aku gemetar. Tidak peduli apa yang terjadi pada orang yang mengkhianati Seojun sebelumnya, yang jelas aku baru saja mengkhianatinya kemarin, merendahkannya dan bahkan mengejeknya dengan uang. Oh ya, aku juga berbohong kepadanya bahwa aku menyukainya untuk mendekati paman. Ditambah dengan guru yang tampaknya memiliki dendam padanya. Ini tidak akan berakhir baik. Saya berkata, semuanya salah paman. Mengapa dia berada di konvoi yang sama dengan Seojun? Aku tidak tahan bertanya pada guru, apa masalah yang membuat paman harus bersembunyi? Guru melihatku sekilas, lalu menarikku naik ke atap. Dan ketika dia yakin tidak ada orang di sekitar, dia memberiku sejarah yang cukup panjang. Guru mengatakan bahwa paman adalah pangeran dari negara Qi, tidak mendapat kasih sayang dari kaisar sejak muda, malah menjadi mangsa dari para penjahat istana. Akhirnya dia melarikan diri dari Qi. Abangnya Ryung juga melarikan diri. Kini, dengan kematian Kaisar Qi, tidak ada yang mewarisi takhta, jadi keluarga yang mendukung paman dan Ryung di dalam negara Qi mengirim orang-orang untuk memberitahu mereka agar kembali ke negara itu. Oleh karena itu, mereka melakukan perjalanan sepanjang hari dan malam, ingin kembali ke ibu kota secepat mungkin. Siapa yang tiba lebih dulu akan mendapat keuntungan, mendapatkan tahta. Tidak mengherankan mereka kadang-kadang hanya beristirahat di tempat tersembunyi, bahkan tidak menginap di penginapan, dan membawa makanan mereka sendiri. Aku tidak bisa tidak merasa terkesan oleh kesulitan hidup. Jika bukan karena dia melarikan diri dari istana, aku tidak akan pernah bertemu dengan guru, jadi sepertinya ini adalah takdir. Apa maksudnya Seojun bukan pengawal biasa, tapi ahli yang paman undang untuk melindungi paman? Jika begitu, upah yang paman berikan kepadanya pasti bukan sesuatu yang biasa. Jane hampir dibunuh beberapa kali oleh orang-orang Ryung, tentu saja dia membalas dendam. Tapi itu tidak bisa terus-menerus, jadi dia meminta bantuan Seojun untuk melindunginya, membingungkan pihak Ryung dengan beberapa pasukan palsu. Dengan bantuan Seojun, dia berpura-pura mati sekali, menurunkan kewaspadaan Ryung. Hanya dengan cara ini, dia bisa masuk ke wilayah Ryung dengan aman. Tapi aku pikir Ryung pasti juga memiliki ahli di sekitarnya, dan Seojun sendiri tidak akan mampu melindunginya. Jeti, kamu mengirimku untuk memberi arbel kepada paman, nak lepaskan rasa marah dan juga melindunginya, bukan? Pikiranku, guru, kamu benar-benar jelas tentang keberadaan paman, sangat memperhatikannya. Guru tersenyum sambil mengelus kepalaku, Bi pintar. Jika begitu, Jin-e yang muncul tiba-tiba pasti adalah pembunuh. Mungkin dia salah mengira Seojun sebagai paman karena aku terus-menerus mengikuti Seojun. Pertukaran identitas antara tuan dan pengawal untuk membingungkan musuh terdengar masuk akal. Saya bertanya, Jeti, guru, siapa sebenarnya Seojun? Guru menjawab, dia adalah pemilik villa, tidak ada yang spesial. Guru tidak suka pada Seojun, jadi dia mengalihkan pembicaraan dengan beberapa kata. Sekarang kita sudah mendekati ibu kota, nanti setelah Jin minum arbel, dia akan melanjutkan perjalanannya. Semakin dekat, semakin berbahaya. Bi, kamu tidak perlu ikut. Aku menggeleng,
Di mana guru? Di sana aku. Guru menepuk kepalaku, gadis bodoh, aku akan menyelesaikan dosa-dosaku sendiri, tidak perlu membawamu menjadi sasaran malang. Ah, guru, aku yang tidak berbakti, tampaknya juga telah membangkitkan masalah. Aku merasa sangat tertekan, terus memikirkan bagaimana aku telah membohongi Saojun, tidak memiliki selera makan atau minum. Sementara paman sangat senang. Setelah minum herbal, dia menatap guru dengan mata penuh kasihan selama setengah jam. Akhirnya berhasil mendapatkan guru untuk memasakkan hidangan daging asam manis padanya. Jian, satu konvoi menuju ibu kota terlalu mencolok dan terlalu lambat. Lebih baik aku dan kamu pergi dulu sampai di ibu kota sebelum riuh. Guru menatap paman. Aku membawa 2 kuda berkeringat. Kita akan pergi segera. Paman, aku juga ingin pergi. Aku berteriak di samping. Guru berkata, kamu tidak boleh pergi. Saya tak setuju. Guru, kamu juga mengatakan itu sangat berbahaya. Paman tengah lemah, jika kalian terbongkar di tengah jalan dan diserang, kamu tidak akan bisa melindunginya, kan? Guru berpikir. Paman menelan ludahnya dengan hati-hati, menatap guru dengan hati-hati, itu sungguh merepotkan bagi kalian berdua. Aku buru-buru mengangkat tangan, aku akan pergi bersama guru. Paman tidak setuju, kamu ingin aku dan Seojun naik satu kuda bersama. Kalian tidak akan tahan itu, dan kuda itu pasti juga tidak akan tahan. Guru belum sempat berkata apa-apa. Seojun sudah menarik pergelangan tanganku dan mengajakku pergi. Hatiku sangat gelisah. Aku tidak ingin pergi bersamanya. Tetapi aku berpikir bahwa guru dan paman akhirnya bisa merajut kembali hubungan mereka. Jika kami bisa bersama-sama, mungkin perasaan akan kembali lebih cepat. Untuk kebahagiaannya, aku rela mengorbankan sedikit kesengsaraan. Jadi dengan teguh hati, aku mengangguk pada guru dan mengikuti Seojun. Ekspresi guru berubah beberapa kali, akhirnya dia menendang meja dan berteriak pada paman, cepatlah. Paman yang malang masih memegang tulang daging di mulutnya, terpaksa meninggalkannya dan berlari mengejar guru. Yanju, tunggulah aku. Kami meninggalkan rombongan dan pergi terlebih dahulu dengan kuda. Kuda-kuda berkeringat memang kuda yang diidam-idamkan oleh para ahli dunia persilatan. Mereka berlari cepat dan stabil, tetapi anginnya sangat kencang. Aku terkurung di antara lengannya, sangat tidak nyaman. Demi menghindari kontak dengannya, aku terus maju dan hampir rebah di atas kuda. Kamu sedang malu dan jarakan diri dariku? Seojun bertanya di telingaku. Aku gemetar. Tidak, Seojun bertanya lagi. Lalu kamu mengapa berbaring di atas kuda? Tidak takut jatuh? Aku tertawa malu. Sangat stabil, tidak apa-apa. Seojun tidak membongkar rahasianya. Tiba-tiba dia bertanya, bagaimana dengan tanganmu? Aku baru tersadar dia sedang bertanya tentang luka di tanganku. Sebenarnya dia cukup hati-hati, meskipun memotong tanganku dan mengeluarkan darah. Tapi luka itu kecil dan perban yang diberikan tepat waktu. Jadi aku tidak merasa sakit. Karena berkatmu, sekarang sudah jauh lebih baik. Seojun ingin berbicara denganku, dia mendekatkan dirinya ke telingaku, hampir seluruh tubuhnya menekan tubuhku, dan terus bercakap-cakap di telingaku. Aku yakin telingaku pasti sudah memerah. Jadi aku berkata, sebenarnya ini sangat melelahkan, bagaimana jika kamu duduk dan mundur sedikit? Jika aku duduk mundur, bagaimana aku bisa berbicara denganmu? Kamu tidak akan bisa mendengar, kan? Aku menggigit bibir, aku bisa mendengar. Aku akan duduk mundur sedikit. Seojun tersenyum lembut. Baiklah, baik gadis. Aku menyerah dan bersandar di dada Seojun. Aku berusaha mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Tetapi napasnya menyelimuti tubuhku, detak jantungnya menempel di badanku, napasnya di telingaku. Aku tidak bisa melarikan diri. Saat aku merenung, dia tiba-tiba berkata, orang-orang di dunia persilatan selalu mengatakan bahwa utang harus dibayar, bukan? Aku tidak mengerti maksudnya, tapi mengangguk. Dia melanjutkan, kemarin aku menyelamatkanmu. Benarkah? Aku mengangguk lagi. Aku merasa agak penasaran ketika Jin Ai ingin menawarkan dirinya padanya. Apa yang dikatakannya? Berikan kelinci itu padaku. Jin Ai hanya terkilir,
Jati dia memberikannya seekor kelinci. Kemarin aku jatuh dengan keras sekali. Jika dia tidak menyelamatkanku, aku pasti akan mendapat nasib buruk. Aku merasa utang ini tidak mungkin bisa aku lunasi. Selain itu, aku juga telah menghina dia. Dia mengatakan aku harus bertanggung jawab. Apa kata? Aku beri kamu surat utang. Aku berkata dengan lembut, saat ini aku tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang dan paman pasti akan membayarmu. Jadi biarkan utangku tertunda dulu. Nanti saat aku berhasil mengantarkan muatan, aku akan melunasinya untukmu. Seo Jun diam beberapa detik. Aku merasa dia mungkin sedang marah. Jadi aku segera bersumpah dengan mengangkat jari ke langit. Aku berjanji tidak akan kabur, jadi jangan khawatir. Seo Jun terus diam. Seo Jun terdiam untuk waktu yang lama kali ini. Tepat ketika aku hampir tertidur, dia akhirnya berkata, "Bi, apa namamu?" Aku tiba-tiba menyadari bahwa meskipun sudah bergabung dengan rombongan begitu lama, aku belum pernah menyebutkan namaku sendiri. Guru telah memerintahkan aku untuk tidak mengungkapkan namaku sebelum misi selesai, dan kemarin paman juga tidak bertanya. Aku sepertinya lupa akan hal itu. Aku bernama Danbi. Aku tidak dapat dengar dengan jelas. Suara Seo Jun, yang mantap dan stabil, terdengar di atas kepala saya. Aku menggigit bibirku dan berkata dengan keras, "Nama saya Danbi." Kali ini, bahkan guru di depan berpaling sekilas ke arahku, tetapi Seo Jun tetap terlihat seolah-olah sangat tuli, masih tidak dapat dengar. Kali ini, aku marah, berbalik dan mencoba untuk sedikit merangkak ke atas. Satu tanganku mencengkeram bahu Seo Jun, berniat untuk berteriak di telinganya. Tapi kemudian aku ingat bahwa dia sekarang adalah krediturku. Aku merasa bersalah. Jadi aku dengan lembut berbisik di telinganya. Aku bilang, "Namaku Danbi." Seo Jun memiringkan kepala untuk menatapku. Aku sudah bersandar di bahunya, dan sekarang dia memiringkan kepalanya sedikit. Hidungnya hampir menyentuhku. Aku terpaku, menatap mata ambernya yang memancarkan kilauan yang menawan di bawah sinar matahari. Aku membuka mulut, tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Seo Jun tersenyum, bibirnya membentuk lengkungan yang dangkal, mendekat padaku sedikit lagi. Hampir menyentuhkan dahiku, si bodoh. Dia menyebutku si bodoh. Pasti dia sudah membaca panduan wanita jahat guru, tapi mengapa dia menggunakan trik seperti yang ada di dalam buku itu? Dan masih bisa terasa begitu menyentuh hati. Memang patut diakui, cara paman pura-pura mati cukup baik, berhasil memperlambat langkah kaki para pengikut Ryung. Saat kami sampai di ibu kota, Ryung bahkan tidak tahu di mana dia tidur nyenyak. Tapi keluarga yang mendukung Ryung telah menyusun jaringan besar di ibu kota, membawa sekelompok ahli sakti dari dunia persilatan dengan tujuan menghalangi langkah paman. Para ahli sakti ini mampu bertarung 1 lawan 100, penjaga yang dikirim keluarga untuk melindungi paman tidaklah sebanding. Akhirnya, setelah melihat Seo Jun, separuh dari para ahli sakti itu langsung mengaku kalah, sedangkan separuh yang lain terlihat terkejut, membuatku sangat khawatir. Dari penampilannya, Seo Jun memang menakutkan di dunia persilatan. Sayangnya aku selalu dikurung oleh guru di gunung, jarang turun ke kota, hanya sesekali membawa barang dagangan, dan belum pernah mendengar nama Seo Jun. Melihat betapa ketakutan para ahli sakti, aku merasa ingin meminta maaf padanya lagi. "Pemilik villa, aku mempercayakanmu di sini," kata paman dengan serius pada Seo Jun. Seo Jun mengangguk. Aku ragu, meskipun Seo Jun sangat kuat, para ahli sakti itu juga sangat kuat. Apakah Seo Jun akan terluka? Jika aku tinggal dan membantunya, mungkin aku bisa memberinya kesan yang baik. Jika kamu pergi bersama Pangeran Jian sekarang, itu akan menjadi prestasi yang besar bagimu, bisa mendapatkan banyak uang. Sementara aku masih bimbang. Guru telah membawa paman pergi, Seo Jun dengan lembut mengingatkanku untuk segera pergi.